"Wahai Saudah," kata Umar, "sesungguhnya kami telah mengenalmu, maka perhatikanlah bagaimana caramu keluar," kata Umar. Kriteria orang berpakaian muslim itu apa? Ada 4 hal yang biasa kita kenal dengan 4T. Oh, Iya, iya, betul, oke. 4T ya. Yang pertama tertutup auratnya, yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podcast Rasionalika Darussunnah. Oke, pada pagi hari ini yang sangat cerah ya, di bulan yang sangat mulia ini, bulan Ramadan, di mana kami semua pasti di sini berpuasa ya. Dan apa namanya, dengan adanya ibadah puasa ini jangan sampai menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan, untuk tidur dari siang sampai sore, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, ibadah-ibadah, amalan-amalan yang positif pula. Nah, seharusnya kita harus tetap mengisi dengan kegiatan yang positif sehingga puasa kita di bulan yang suci ini juga bertambah pahalanya, bertambah kualitasnya gitu. Oke, pada kesempatan kali ini di podcast ini kami akan membahas mengenai sebuah fenomena yang apa namanya, yang sering sekali diperdebatkan ya. Mungkin awal-awalnya itu fenomenanya muncul karena adanya perdebatan antara ulama dan intelek. Jadi di sini kita akan membahas mengenai fenomena jilbab atau hijab. Apakah jilbab atau hijab itu menjadi produk agama atau dari produk agama atau produk budaya sebenarnya. Nah, munculnya fenomena ini, perbedaan apakah hijab itu atau jilbab itu merupakan produk budaya atau agama, itu karena ya adanya perbedaan ulama yang muncul di situ ya, terkhusus di Indonesia. Jadi di sini tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, langsung saja apa namanya, kita kedatangan tamu spesial yang masya Allah sekali ini, Uma Dewi. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Gina. Uma, bagaimana kabarnya Uma? Alhamdulillah baik, sehat. Gina sehat ya? Alhamdulillah sehat Uma. Alhamdulillah ya Allah, senang sekali ya pada kesempatan kali ini Uma berkenan untuk mengisi podcast ini. Insya Allah. Jadi bisa berbagi ilmu di sini nih Uma gitu. Sama-sama nanti kita sharing ya. Uma ya. Jadi di sini kita pengen bahas tentang fenomena jilbab atau hijab yang khususnya di Indonesia sih Uma. Mungkin bisa dikaitkan ntar ya dari sejarahnya bagaimana itu, karena muncul nih Uma fenomena, ada yang berpendapat sebenarnya jilbab atau hijab itu fenomena atau produk dari agama atau budaya gitu. Tapi sebelumnya mungkin kita sebelum apa ya, memperdalam mengenai perbincangan itu, alangkah baiknya kita harus mengetahui pengertian, definisi atau makna dari hijab atau jilbab itu sendiri. Menurut Uma, apa namanya, pengertian apa sih yang cocok, yang lengkap mengenai hijab atau jilbab itu sendiri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Menjawab dari pertanyaan jilbab dan hijab ya. Menurut kami kayaknya sama aja ya nggak sih? Ya nggak? Jilbab dan hijab tuh kayaknya sama gitu kalau secara mengucap gitu ya, kebiasaan kita. Nah, tapi coba kita lihat dari bahasa. Secara bahasa, hijab itu bermakna penutup, pembatas, atau penyekat gitu ya, pemisah. Nah, seperti contohnya satir yang ada di masjid tuh biasa kalau pemisah shaf antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, itu bisa kita sebut hijab. Bisa juga kalau kita lagi ngaji tuh antara laki-laki dan perempuan ada kayu, itu juga bisa disebut hijab. Jadi hijab itu semacam pembatas atau penutup. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang orang yang doanya itu terijabah. Nah, ini doa orang yang terzolimi, yaitu ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallah hijab. Nah, hijab di sini maksudnya adalah pembatas tadi. Nah, bukan berarti langsung ke jilbab gitu ya. Jadi apa, dari hadis itu dikatakan bahwa kita takutlah kita kepada orang
yang terzolimi, doa orang yang terzolimi, karena tidak ada batas antara dia dan Allah. Nah, batasnya menggunakan kata hijab. Berbeda dengan jilbab. Nah, kalau makna jilbab ini bisa diartikan langsung sebagai pakaian yang longgar, pakaian menutup aurat seluruh tubuh. Nah, itu arti dari jilbab. Dari jilbab dan hijab ini maknanya jadi sama. Jadi sesuai tradisi, sesuai adah yang ada di kita, bahwa hijab dan jilbab menjadi makna yang sama, yaitu penutup atau juga seperti pembungkus aurat gitu ya. Nah, bahkan nih di Arab sana juga mereka memanggil orang yang perempuan berjilbab itu dengan ungkapan imro'ah mutahajjibah gitu, yang dipakai hijab, bukan mutajalbibah misal gitu ya. Jadi mutahajjibah yang digunakan adalah kata hijab. Jadi makna hijab dan jilbab secara bahasa mungkin berbeda, tapi secara adah kebiasaan kita menjadi makna yang sama begitu Gina kira-kira. Gitu. Oke. Jadi secara bahasa dari bahasa Arab ya Uma ya, itu jadi beda antara hijab dan jilbab, padahal esensinya itu sama ya Uma. Betul gitu. Apalagi di Indonesia nih, kita kadang kalau jilbab itu dimaknainya itu kerudung yang gede gitu ya Uma ya. Beda-beda ukuran gitu ya. Padahal sama ya, intinya itu Sama-sama menutup menutup. aurat, menutup aurat bagi perempuan khususnya seperti itu. Oke, tadi udah kita telusuri ternyata definisi dari jilbab dan hijab itu esensinya sama ya Uma ya. Kemudian pastilah ya, karena ini sebuah berbau agama Islam, pastinya ada dalil dong ya Uma, ada dalil yang menunjukkan sebuah sejarah mungkin, atau kenapa kok bisa sih ada hijab atau jilbab itu. Mungkin ada ayatnya atau riwayat atau apa Uma, itu bisa dijelaskan? Ya, sebetulnya ayat mengenai tentang jilbab ini banyak. Di Al-Quran, di hadis pasti ada ya. Nah, di salah satu surah yang kita tahu itu ada di surah An-Nur. Nah, tapi ada juga yang lebih populer di Quran, surah Al-Ahzab ayat 59. Yang mana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Nah, wahai nabi, katanya, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan kita nisa'il mu'minin untuk mengulurkan jilbabnya. Nah, dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Nah, maksudnya adalah hal ini agar lebih mudah untuk mengenali sesungguhnya kita tidak mudah diganggu begitu. Jadi ayatnya seperti itu kurang lebih Gina. Oke Uma, dari ayat tadi berarti perintah tersebut itu tertuju untuk istri-istri Rasul, anak-anak Rasul, dan juga bagi seluruh nisa'il mukminin, untuk seluruh perempuan-perempuan muslim ya. Betul. Oke. Itu bagaimana sebenarnya detail dari perintah tersebut itu Uma? Ya, jadi perintah ini itu ada ceritanya Gina. Jadi Imam Bukhari pernah meriwayatkan, Sayyidah ya. Ya, Imam Bukhari pernah meriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, suatu ketika ada Ummul Mukminin Saudah, istri dari Rasulullah, hendak membuang hajatnya di malam hari. Nah, ketika di malam hari itu beliau berpapasan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ketika itu Saudah itu kan memiliki postur yang mudah dikenali gitu untuk orang yang pernah bertemu dengannya gitu ya. Sehingga Umar ini mengenali Saudah dan menegurnya. Wahai Saudah, kata Umar, sesungguhnya kami telah mengenalmu, maka perhatikanlah bagaimana caramu keluar, kata Umar begitu. Akhirnya dengan rasa malu yang dihadapi oleh Saudah itu, Saudah tidak jadi melakukan hajatnya, kembali menghadap Rasul, yang mana saat itu Rasul sedang berada di rumahku, kata Ibunda Aisyah. Nah, kemudian Rasul sedang melakukan makan malam bersama istrinya tersebut. Saudah berkata kepada Rasul, ya Rasul, tadi saya bertemu dengan Umar,
ketika melakukan perjalanan malam keluar rumah melakukan hajat gitu ya. Tetapi Umar menegur saya, wahai Rasul, katanya saya ini begini dan begitu, kata Saudah. Saat itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah, yang mana saat itu Rasul sedang memegang arak. Arak itu semacam tulang yang masih ada dagingnya gitu ya. Sampai wahyu itu turun, Rasulullah masih dalam posisi yang sama, kata Aisyah begitu. Nah, ada juga yang meriwayatkan tentang riwayat lain gitu ya, bahwa suatu hari istri-istri Rasul pernah berjalan di malam hari. Jadi ramean ya. Ketika berjalan, di perjalanan tersebut mereka bertemu dengan segerombolan laki-laki yang bahasa kita mungkin usil gitu. Nah, orang laki-laki munafik bahasanya. Nah, orang-orang itu mengganggu perempuan-perempuan istri Rasul ini, sehingga istri Rasul merasa terganggu. Nah, mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Rasul. Inilah yang menjadikan asbab nuzulnya riwayat ayat tadi gitu, bahwa kita itu sebagai perempuan harus mengulurkan jilbab kita, betul. Tapi gini loh Gin, karena tadi ya perbedaan dari para ulama katanya ya, gimana ya? Ya lucu sih, mungkin memang masih banyak sekali perbedaan-perbedaan atau perdebatan dari para ulama. Tapi banyak juga kok mayoritas ulama yang menyepakati bahwa perbedaan menutup aurat itu untuk perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, ya enggak? Iya. Nah, itu. Bahkan Al-Maghfurlah ayah kita semua, Bapak Profesor Ali Mustafa Yaqub, di dalam bukunya Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal, di sini ada di halaman 188, Bapak berkata bahwa kriteria orang berpakaian muslim itu ada 4 hal yang biasa kita kenal dengan 4T. Iya, betul, 4T ya. Yang pertama tertutup auratnya, yang kedua tidak transparan, kemudian yang ketiga tidak membentuk lekuk tubuh, tidak ketat, betul. Yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis. Nah, itu menjadi pedoman kita untuk menggunakan pakaian syar'i begitu. Oke. Sebenarnya Islam itu tidak menentukan ya, maksudnya agama Islam itu tidak menentukan pakaiannya itu harus model kayak gini, harus bentuk kayak gini, tapi kita harus tahu norma-norma yang yang ada, termasuk di dalam Al-Qur'an ya Uma ya, tadi ayat tadi. Dan ayat tadi itu berarti turunnya itu ya karena keresahan Sayyidina Umar ya. Kalau yang riwayat kedua itu saya baru tahu loh Umar. Oh gitu. Iya. Jadi ilmu baru nih. Yang saya tahu itu ya itu yang karena keresahan Sayyidina Umar terhadap istri Rasul ya, Saudah. Nah itu akhirnya turunlah ayat itu dan langsung ya kepada Rasul gitu. Oke, baik Uma, kan tadi udah nih mengenai ayatnya, yang dari mana dari ayat tersebut kita bisa menemukan sejarah kenapa sih kok bisa muncul adanya kewajiban atau keharusan ya, mungkin kita nggak mengatakan langsung kewajiban ya, keharusan bagi kaum muslimah untuk mengenakan jilbab atau hijab itu. Sebenarnya apa sih Uma makna dari hijab atau jilbab itu dilihat dari sisi agama dan juga sisi budaya, terusnya di Indonesia nih Uma, itu bagaimana Uma? Iya, jadi makna dari sisi agama tentu jelas kita bisa lihat pedomannya dari Al-Quran ya, bahwa menggunakan jilbab atau hijab itu adalah wajib. Nah, sedangkan aspek dari budaya, nah ini yang agak repot nih ya, orang banyak pendapatnya. Mungkin budaya yang dimaksud orang-orang itu adalah budaya Arab tadi. Nah, jilbab yang ada pada saat Rasulullah atau berada di zaman itu karena pengkolaborasian Gina. Pengkolaborasian antara Al-Quran kan turunnya di Arab nih ya. Jadi bagaimana respon orang-orang Arab saat itu merespon ayat tersebut. Nah, tadi yang kita ceritakan di awal bahwa istri-istri dari Rasulullah aja diganggu oleh laki-laki yang munafik gitu ya. Nah, apalagi kita orang biasa ya gitu ya. Jadi akhirnya mereka mengkolaborasikan agama dan budaya.
Nah, budayanya ini di sini mereka tidak hanya sekedar mengulurkan jilbab mereka seluruh tubuh, melainkan mereka menambah cadar dan niqab. Nah, ini yang sering jadi perdebatan orang-orang ya, niqab ini harus atau tidak untuk perempuan gitu ya. Nah, sebetulnya itu mungkin pengkolaborasian itu tadi, di sana budaya di sana itu agak sedikit lebih ekstrim atau apa, laki-lakinya lebih mengkhawatirkan gitu ya ketimbang laki-laki yang ada di kita. Di Indonesia sendiri, negara yang majemuk, mungkin ya tidak separah itu ketika perempuan ya tidak memakai niqab gitu. Jadi sesuai perintah agama saja, sesuai tadi para ulama berpendapat bahwa penutup aurat itu kecuali wajah dan telapak tangan begitu. Karena gini ya, kita menggunakan jilbab itu baik budaya, dari budaya itu mau bagaimanapun seluas apapun di budaya itu tidak boleh keluar dari aspek agama gitu. Jadi misalnya kita pakai kebaya, pakai batik gitu. Kalau selagi dia tidak keluar dari tidak ketat, tidak 4T tadi ya. Nah, itu ya why not gitu. Itu bisa. Nah, jadi agama dan budaya ini bisa bersanding gitu, bisa saling berkolaborasi gitu. Begitu gini. Jadi nggak bisa ya dipisahkan itu antara budaya dan agama ya, harus Iya. berjalan beriringan gitu. Kalau misalkan dipisah, bisa nanti ada selek ya antara kaum yang agamis, terus juga yang yang memperjuangkan budaya, itu pasti bakalan ada ketersinggungan antara mereka ya ya. Berarti emang harus kita harus melihat dari sisi agamanya ternyata seperti ini, kemudian budaya kayak gini. Jadi tidak bisa dipisahkan antara agama dan budaya, seperti itu ya ya. Dan kita pun menggunakan gamis gitu ya, atau jubah sehari-hari yang biasa kita pakai, itu juga seperti budaya Arab gitu ya. Mereka dengan satu jahitan gitu ya sampai bawah gitu. Nah, salah satu ijtihad kita untuk bisa menutupi aurat, karena kita juga harus menjaga hifzun nafas ya, hifzun nafas. Nah, hifzun nafas ini kalau kita jaga, maka kita akan menjaga hifzun yang lain, termasuk hifzun nasab gitu ya. Nah, makanya dari budaya itu dan agama bisa saling mengkolaborasi agar selalu berkesinambungan begitu. Oke, benar sekali Umay. Nggak bisa itu dipisahkan itu. Kalau ada yang kayak keras banget, oh ini tuh harus agama ini nih. Nggak bisa ya ya, karena ya kita tinggal di Indonesia, ada budayanya sendiri juga gitu. Begitupun kalau kita terlalu kekeh dengan budaya gitu, sedangkan kita itu agamanya, mayoritas agama di Indonesia itu Islam, ya tidak bisa juga ya ya. Oke. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya nih khusus di Indonesia lah ya ya, karena tadi ini kita bahas fenomena, pasti ada yang namanya pro dan kontra. Nah, itu bagaimana itu kita mendapati pro dan kontra mengenai hal ini gitu di kalangan intelek ataupun kalangan ulama gitu, Iya. Jadi sebetulnya budaya dan agama ini bukan satu hal yang bisa diperdebatkan gitu ya, budaya aja atau agama aja, karena mereka ini ya kontradiksi gitu, hanya beda pendapat aja gitu, sama-sama bisa dua-duanya. Jika ada yang berpendapat bahwa hijab itu adalah perintah agama, betul, memang ada di dalam Al-Qur'annya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa enggak, hijab itu adalah produk budaya gitu ya. Kalau produk budaya juga bisa kita katakan betul. Kenapa? Karena itu tadi, setiap daerah atau setiap negara memiliki perbedaan dalam menggunakan pakaiannya gitu. Ada yang tadi hanya harus berniqab gitu ya, atau kita hanya biasa gitu. Nah, itu tergantung perbedaannya, sesuai negaranya masing-masing. Tapi terkadang nih orang-orang tuh mencari celah kesalahan-kesalahan gitu ya tentang budaya, tentang agama gitu. Seperti menolak bahwa jilbab atau hijab ini bukan perintah agama gitu. Saya pernah melihat di sosmed gitu ya, salah satu akun yang berkata begini, jilbab itu bukan produk agama atau bukan perintah agama gitu ya, melainkan hanya budaya. Contohnya aja nih, kata dia begini, di zaman dulu
tokoh-tokoh perempuan itu nggak pakai jilbab katanya gitu. Dan bahkan bunyai atau apa tokoh perempuan itu hanya menggunakan selendang atau kain yang hanya menutupi kepala katanya gitu. Kalau misalnya itu perintah pasti mereka udah jauh lebih dulu gitu daripada kita menutupi aurat gitu. Nah, sebetulnya ini tuh tidak bisa kita jadikan dalil gitu ya. Tidak bisa perilaku satu muslim dijadikan kaul untuk muslim lainnya gitu. Contohnya istrinya Nabi siapa? Nabi Nuh ya. Istri Nabi Nuh aja itu ketika diperintahkan untuk ikut naik ke dalam bahtera, dia menolak gitu. Itu istri Nabi loh. Istri Nabi. Apa kita bisa menjadikan kaul bahwa setiap istri juga boleh durhaka gitu untuk melawan suaminya? Kan enggak gitu ya. Jadi pendapat tadi tentang perempuan zaman dulu juga nggak pakai jilbab gitu dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita jadikan dalil. Mungkin di zaman dulu itu kondisi fashionnya memang begitu gitu, memang hanya begitu, kekurangan zaman yang belum berkembang atau pemahaman yang belum maju gitu. Nah sehingga sekarang yang menjadi gebrakan baru, makin kesini zaman semakin teknologi semakin maju, ide-ide gagasan semakin muncul, sehingga kita bisa lebih banyak menafsirkan dari ayat yang tadi dimaksud menutup aurat itu. Jadi kita sekarang ada jilbab pasmina, bergo atau segalanya gitu. Nah itu adalah perkembangan gitu. Jadi nggak bisa nih budaya dan agama itu pro kontra gitu, nggak bisa, harus saling berdampingan gitu. Iya berarti emang dari dulu ya kita lihat dulu itu bagaimana kehidupan pada zaman dahulu, kemudian seiring berjalannya zaman kan ya pasti ya orang juga akan lebih berpikir inovatif, lebih baik gitu. Terus juga penafsiran ayat tadi itu lebih lebih komprehensif dan juga lebih bertambah luas seperti itu ya bahkan jilbab itu ya mungkin awalnya cuma selendang saja gitu sampai sekarang akhirnya menjadi bermacam-macam, bahkan kan karena kita bentar lagi lebaran ya biasanya tiap lebaran itu model-model ya model-model jilbab pasti ada yang baru aja. Tahun ini modelnya kayak gini, tahun ini modelnya kayak gini, pasti beda kayak gitu. Itu termasuk budaya. Jadi mau gimana pun bentuknya, mau dia disebut pasmina segitiga dan lain sebagainya, atau kan kayak di Turki pakai jilbabnya kayak kelihat jidat gitu ya, atau di kita yang mancung-mancung gitu ya jilbabnya, itu terserah budayanya seperti apa, terserah. Yang penting tadi tidak keluar daripada aspek agamanya, yang mana mengulurkan jilbab itu tadi kepada seluruh tubuh kita gitu. Oke, baik Umah, karena tadi kita udah membahas panjang lebar tuh mengenai fenomena jilbab atau hijab itu merupakan produk agama atau produk budaya. Nah, kesimpulannya itu bagaimana Umah, sebenarnya kita itu hukumnya bagaimana menggunakan hijab atau jilbab itu di Indonesia khususnya? Apakah itu sebuah kewajiban yang mana berdalih ini tuh sebuah perintah agama atau bagaimana? Atau kita itu memiliki mode tersendiri atau model tersendiri dalam menggunakan jilbab atau hijab tersendiri itu? Ya, jadi hijab atau jilbab itu bukan hanya sekedar produk agama atau budaya, melainkan ini adalah perintah dari Allah yang ada di dalam Al-Quran dan juga perintah Nabi ada di hadis. Nah, tujuannya bukan untuk semata-mata menguntungkan Allah dan Rasulnya, melainkan ini adalah keuntungan bagi kita setiap muslim untuk menjaga diri kita begitu. Jadi menggunakan jilbab adalah kepentingan kita sebetulnya gitu ya, untuk menjaga diri kita. Menjaga diri ya, benar-benar. Karena kayak ibarat ya kita itu sering mendapati tuh kayak di IG atau di YouTube atau di TikTok lah ya, perumpamaan antara wanita atau perempuan yang menggunakan jilbab dengan yang nggak menggunakan jilbab itu perumpamannya seperti permen yang dibungkus sama yang udah dibuka gitu ya ya. Iya, kadang permen yang yang udah dibuka itu akan didatangi banyak semut, sedangkan permen yang masih terbungkus rapi belum dibuka itu akan
terjaga sekali, bahkan nggak akan terkontaminasi dengan kuman-kuman ya seperti itu mah. Itu benar-benar emang relevan sekali sih ya dengan keadaan perempuan yang mana dia itu benar-benar harus menutup aurat, menggunakan jilbab atau hijab gitu, karena ya tadi kita lihat dari sejarah saja, istri-istri Rasul aja yang benar-benar apa dijaga gitu. Tapi masih ada orang-orang zaman dulu yang mengganggu istri-istri Rasul, padahal itu derajatnya kan tinggi ya Uma, kok berani-beraninya apa namanya mengganggu istri Rasul, apalagi kita yang apa namanya manusia biasa, wanita biasa yang apa jauh dari apa keamanan bahkan keamanan dari orang-orang terdekat kita nggak bisa menjamin itu. Jadi emang benar kita harus menutup aurat dengan jilbab atau hijab itu wajib ya, karena itu perintah agama yang udah ada di firman Allah ya di Al-Qur'an tadi. Ya meskipun apa namanya khususnya di Indonesia kita itu apa memiliki budaya, kita ya apa bolehlah apa berkreasi semau kita ya bagaimana modelnya gitu, mau mau segitiga, mau segi empat, mau pasmina gitu terserah, yang penting esensinya adalah menutup aurat seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Uma sudah mau meluangkan waktu yang Sama-sama. di kesibukan Uma yang Masya Allah sibuk banget ya mencari waktu untuk meluangkan ini saja sulit ya. Masya Allah, saya sangat-sangat berterima kasih kepada Uma sudah apa namanya hadir di podcast ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, apa namanya pengetahuan dan ilmu barunya. Mungkin cukup sekian ya Uma, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Apa namanya saya tutup. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi